Hai Smart Class, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Kali ini kita akan belajar IPA tema 2 kelas 5. Materinya adalah gangguan, penyakit, dan cara memelihara sistem pernafasan manusia. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya Anak Smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Kota-kota besar banyak yang menghasilkan asap dari pabrik atau kendaraan bermotor. Itu semua membuat sistem pernapasan kita menjadi terganggu. Nah, sekarang Smart Class, kita akan mengetahui faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Faktor penyebab gangguan pernapasan yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Penyebab kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan manusia. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita akan merasa sesak saat bernafas. Nah, Smart Class, sekarang kita akan mengetahui penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ada emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC, influenza atau flu, dan asma. Yuk, Smart Class, kita bahas satu persatu ya. Penyakit yang pertama yang akan kita bahas adalah emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua adalah bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Berikutnya adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Wah, serem ya. Berikutnya adalah tuberkulosis atau dikenal dengan nama TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan pada penderita TBC, napasnya sering terengah-engah. Hacim! Wah, Smart Class, siapa yang pernah bersin seperti tadi? Nah, itu merupakan gejala dari influenza atau flu. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek.
Penyakit yang terakhir adalah asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Yuk Smart Class, kita akan mengetahui gejala-gejala asma dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Gejala awal penyakit asma. Yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari. Sesak napas. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Adapun gejala berat pada penyakit asma antara lain serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur karena posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan yang terakhir kesadaran menurun. Nah, Smart Class, setelah mengetahui penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernafasan manusia, sekarang kita akan mempelajari cara memelihara organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Yang ketiga, merawat organ pernafasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yuk Smart Class, kita bahas satu persatu ya. Cara yang pertama adalah menjaga organ pernapasan. Menjaga organ pernapasan dapat dilakukan dengan makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlungkup. Cara yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Dapat dilakukan dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Cara yang ketiga adalah merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur, misalnya bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Cara yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Dapat dilakukan dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup napas. Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Bagaimana Smart Class? Sudah paham kan? Untuk menambah pemahaman Smart Class semuanya, yuk kita kerjakan LKPD berikut ini. Temukan kata-kata yang berhubungan dengan sistem pernapasan manusia. Sudah ada petunjuknya dan lihat ya link untuk mengerjakannya ada di kolom deskripsi. Selamat mengerjakan. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like,
komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Smart Class, jangan lupa ya selalu tonton video-video yang ada di channel Sherly Manarata. Sampai jumpa, dah Smart Class.